Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan momis semua dalam keadaan sehat selalu ya moms ya. Gimana nih moms keadaan dompetnya? Sudah menuju tanggal gajian? Masih aman atau udah boncos? Atau ada yang udah sekarat? Buat aku pribadi untuk ngecek nih ke status keuangan kita, sesekali memang harus dicek satu persatu kayak yang aku kerjain sekarang, karena biar tahu banget realnya uang yang tersisa gitu ya moms ya. Kalau misalkan nggak gini, kadang-kadang kita ngerasa uang tuh kayak masih banyak gitu, atau kita kayak udah ngerasa oh udah boncos gitu, atau sudah menipis. Padahal dari realnya sendiri kita belum tahu nih fisik atau jumlah uangnya untuk kebutuhan masing-masing porsi. Di bulan ini aku ada beberapa pengeluaran tidak terduga dan masih juga ada budget yang nggak kepake gitu ya. Untuk pengeluaran tak terduga itu contohnya seperti kemarin waktu Anya, anak keduaku sakit dan harus dibawa ke IGD. Selain itu banyak kebutuhan lain yang aku pakai untuk modal aku bikin konten gitu ya. Aku pakai dari uang jajan, kayaknya kayak nggak apple to apple gitu loh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, hal kayak gini tuh kan biasa terjadi ya dalam aktivitas kegiatan sehari-hari kita, karena banyak banget faktor atau banyak banget kejadian yang tak terduga yang memang bisa aja terjadi gitu kan. Makanya penting banget buat kita untuk mencatat setiap transaksi yang sudah kita keluarkan uangnya nih. Memang sih ya terkadang agak berat gitu ya kalau misalkan mencatat setiap inti setiap transaksi yang kita keluarkan. Misalkan uang parkir gitu 2.000, kayaknya sering kelupaan ya moms ya dari nilai-nilai yang kecil itu. Ya minimal dari transaksi besar dulu lah, atau dari pengeluaran-pengeluaran yang agak besar gitu nominalnya kita catat. Dari situ kan nanti kita bisa evaluasi dan bisa kita cari nih solusinya gitu kan. Sehingga nanti dari evaluasi pengeluaran yang sudah kita lakukan tadi kan kita bisa benahi atau kita bisa benarkan lagi untuk rencana keuangan kita di bulan-bulan berikutnya. Apakah budgetnya yang akan ditambah atau mungkin keinginannya sendiri itu yang harusnya dikurangin gitu loh moms. Contohnya seperti sekarang yang aku bikin ini, karena kan masalahnya di budget anggaran aku untuk kebutuhan istri itu kan kepake untuk modal aku bikin konten gitu loh moms, kayak beli pensil warna, kalkulator, atau untuk aksesoris konten gitu. Itu aku pakai dari uang jajan aku sendiri atau uang kebutuhan aku yang tadinya budgetnya itu 200, jadi sampai minus gitu ya, aku harus pinjam ke pos yang lain gitu kan. Jadi kayaknya agak kurang apple to apple ya kalau misalkan kebutuhan aku untuk konten itu aku pakai dari jajan istri atau jatah bulanan aku gitu ya moms. Karena buat aku pribadi untuk bikin konten gitu adalah suatu bagian dari pekerjaan aku atau pekerjaan sampingan ya moms, supaya untuk memotivasi diri sendiri untuk lebih disiplin ke diri sendiri, untuk konsisten untuk melakukan yang terbaik gitu, untuk minimal untuk diri sendiri gitu. Dan syukur-syukurnya juga hasil dari konsisten aku bikin konten itu memberikan manfaat juga ya buat momis. Itu adalah harapan atau cita-cita terbesar aku dalam bikin konten ini, bisa memberikan dampak atau memberikan manfaat juga buat orang lain. Di Instagramku itu banyak banget yang tanya bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan rezeki tambahan. Nanti di sini akan aku bahas sedikit sih ya mom untuk tips atau mencari rezeki tambahan itu tuh bisa dari mana aja. Sebenarnya untuk bikin tabungan ini tuh sudah lama banget pengen ya gitu. Cuman kan aku juga menyadari kalau sebelumnya itu aku juga punya banyak
keinginan atau sinking funds mini atau receh gitu yang sudah aku bikin. Jadi kayaknya agak terlalu banyak ya kalau misalkan harus dibikin tabungan semua, karena aku juga harus sadar diri keuangan aku tuh juga terbatas, sedangkan keinginan namanya juga manusia ya, keinginan itu tuh pasti nggak ada batasnya. Jadi tugas untuk diri kita sendiri adalah bagaimana caranya kita bisa mengontrol keinginan-keinginan itu dengan uang yang terbatas, supaya dompet pun aman, sedangkan keinginan tuh bisa kita penuhi walaupun satu-satu, walaupun dengan cara menabung gitu. Jadi buat momis nih yang juga lagi pengen gitu ya bikin sinking funds, kebanyakan orang-orang kan pada bikin sinking funds A, B, C, D gitu. Wah tapi kan pada saat kita melihat sinking funds seorang atau dari content creator yang lainnya, kita tuh kayak merasa wah pengen juga ya bikin kayak gitu. Tapi sebelum itu coba kita tanyain lagi ke diri sendiri, apakah sinking funds atau tabungan itu tuh bermanfaat atau berguna ya buat kita pribadi atau enggak, apakah cocok dengan kondisi kita, karena kan setiap keluarga, setiap individu itu punya kondisi unik yang berbeda-beda gitu kan. Jadi sesuaikan juga ya moms dengan kondisi kita dan dengan kondisi keuangan kita pastinya. Kembali lagi, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk bikin sinking funds konten. Tadi seperti yang aku bilang, kalau konten ini tuh adalah bagian dari pekerjaan aku, dan aku harus totalitas gitu ya, harus niat gitu loh ngerjainnya, harus mantep gitu. Jadi kan jangan sampai setengah-setengah gitu niatnya. Dan berhubung beberapa sinking funds receh aku tuh sudah mulai terkumpul uangnya, kurang lebih sudah ada 4 jenis kriteria jenis macam sinking funds untuk seperti food container, gelas, piring, sama home dress itu sudah terkumpul uangnya. Jadi makanya aku sudah bisa mantep nih untuk bikin sinking funds konten. Jadi kan menjadi berumah tangga yang tadinya itu adalah seorang mungkin wanita karir gitu ya, atau sempat bekerja di luar sana, sempat punya bisnis gitu kan. Tapi semenjak kita menjadi seorang ibu dan mungkin harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu yang biasanya kita tuh punya uang sendiri, punya simpanan sendiri, tapi sekarang pemasukannya itu sudah nggak ada gitu ya, dari maksudnya untuk diri sendiri ya moms, bukan uang dari pendapatan suami. Kita sampai bingung gitu ya, kira-kira gimana sih caranya bisa mendapatkan penghasilan lagi walaupun dari rumah, walaupun sedang mengasuh anak gitu ya moms. Kira-kira ada beberapa ide usaha nih yang bisa kita jalankan dari rumah, yang insya Allah juga menghasilkan cuanisasi atau menghasilkan uang. Seperti misalkan dengan membuka usaha catering. Jadi ini buat momis yang biasanya masakannya tuh dipuji sama suami, sama anak-anak itu, mungkin bisa lebih pede lagi untuk memberanikan diri untuk menjual masakan ataupun bakingan atau kue ya moms ya. Nanti masakan itu tuh bisa kita buka warung sendiri, atau juga bisa dilakukan secara online seperti menjualnya via GoFood, GrabFood kayak gitu ya. Atau belum berani nih nyetok masakan banyak, bisa juga nanti masakan itu tuh dibuat secara PO. Atau opsi keduanya nih, kalau kita tuh nggak jago-jago amat masak tapi jago dalam membersihkan rumah atau beres-beres, itu juga bisa kok dijadikan usaha moms. Jadi nanti momis bisa sharing kegiatan sehari-hari melalui video YouTube atau bikin channel YouTube gitu ya. Atau nanti channelnya juga bisa disesuaikan dengan minat momis sendiri gitu. Opsi ketiganya, kalau momis nih yang suka berselancar di sosial media,
itu sekarang kan banyak banget ya toko atau supplier-supplier yang mencari dropshipper atau reseller gitu tanpa harus mengeluarkan modal. Cuman modalnya itu rajin update di sosial media. Itu bisa banget kita join sebagai reseller atau dropshipper tanpa harus mengeluarkan modal sepersen pun. Intinya kita tuh coba lihat ke dalam diri kita sendiri, kita cari potensi dalam diri kita sendiri, tanya ke diri sendiri kita itu sukanya apa, kita tuh punya hobinya apa gitu. Kalau bisa kita tuh mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang kita sukai, bukan karena keterpaksaan, supaya pekerjaan itu tuh bisa long lasting. Nanti kalau sudah ketemu nih potensi yang ada dalam diri kita bisa melakukan apa aja, tinggal niat kita sendiri, apakah kita mau menjalankan itu atau hanya diam saja gitu loh moms. Jadi sebenarnya ada banyak ya cara kita bisa mendapatkan cuanisasi, cara mendapatkan pekerjaan sampingan, tinggal diri kita sendiri maukah mengerjakan itu tuh atau enggak. Jadi di sini tuh aku bukan sama sekali berniat untuk menggurui momis ya. Dari sharing yang aku sampaikan ini tuh momis bisa telaah lagi, momis bisa pikirkan lagi gitu. Jangan terima mentah-mentah apa yang aku sebutkan tadi, karena kondisi kita tuh hanya diri kita sendiri yang tahu. Oke, kembali lagi ke Sinking Funds yang sedang aku bikin ini. Jadi selain untuk konten, aku juga pengen punya meja gitu ya, meja kerja. Jadi selama ini aku bikin konten itu bukan sama meja ya moms ya, aku akalin pakai properti yang lain yang aku punya di rumah. Karena banyak yang tanya gimana sih cara aku ambil video. Jadi di sini aku bongkar ya. Jadi kurang lebih kayak gini moms, situasi aku pada saat ngambilin video. Aku pakai pinjam kursi anak, terus di bawahnya aku alasin sama itu sebagai meja, aku ganti sebagai meja. Nah mejanya ini adalah meja dari kardus gitu moms, karena memang aku tuh nggak punya meja gitu kan. Jangan merasa insecure dengan keterbatasan, tapi kita buat keterbatasan itu menjadi keunikan kita, dan insya Allah juga tidak akan menghalangi kita untuk memberikan hal positif ya buat orang lain. Jadi nanti setelah momis sudah melihat behind the scene aku bikin video, mudah-mudahan momis gak kabur ya. Mudah-mudahan momis gak ilfil ya dengan video-video yang sudah aku share gini. Selain untuk kebutuhan konten, aku juga mau tabung ini untuk beli meja baru nih, biar lebih enakan lagi lah bikin kontennya. Selain itu memang Pak suami juga lebih sering kerjanya di rumah, karena kan juga selama ini Pak suami kerja itu dengan meja kecil gitu, meja lesehan. Jadi biar lebih semangat lagi kerjanya, kita nabung buat meja baru. Oke, ini udah selesai. Untuk kebutuhan konten sendiri aku tidak menargetkan berapa ya. Yang penting ini tuh selalu ditabung. Jadi nanti pada suatu saat aku butuh uang atau butuh perlengkapan baru untuk konten, tinggal aku ambil uangnya. Kemudian untuk meja ini sekalian buat kursinya juga ya pastinya ya moms ya, biar sepaket gitu ya. Jadi di sini aku tulis budgetnya itu kurang lebih 1 jutaan. Oke, ini untuk sinking funds-nya sudah selesai, wishlist-nya sudah ditulis, nanti akan diiringi dengan doa, dengan usaha, dan dengan ikhtiar. Soal hasil nanti akan diserahkan aja lah sama yang maha kuasa ya moms ya. Begitu juga ya buat momis yang punya sinking funds yang lagi sedang diperjuangkan, semoga nanti rezekinya disegerakan dan diberkahkan oleh Allah. Karena ini aku recordnya tuh udah sore banget menjelang maghrib, aku mau segera bersih-bersih dulu. Soal untuk kebersihan kepala, belakang ini tuh aku lagi rutin pakai Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner dari Scarlett. Ini tuh adalah produk terbarunya Scarlett.
Kalau dilihat dari segi warnanya itu paling gemes ya moms ya, karena warnanya unik gitu dibanding sama shampoo-shampoo yang lain. Kandungan dalam sisa shampoo ini mampu menyerap minyak yang berlebih pada kulit kepala. Selain itu juga bisa mengatasi kotoran-kotoran yang sudah menumpuk di kulit kepala seperti kerak-kerak kayak gitu. Selain itu, shampoo ini juga membantu menambah volume rambut jadi kelihatan lebih tebal. Nih pada saat aku buka botolnya ini ya moms, wanginya masya Allah kerasa banget. Andai wanginya ini bisa ditransfer melalui virtual, moms pasti suka banget. Dari teksturnya shampoo ini tuh lebih cair, dan kalau misalkan dipakai itu tuh nggak terlalu berbusa. Habis sampoan pasti dong sekalian conditionernya ya nggak moms. Nah ini padahal setiap pakai shampoo selalu dibarengin sama conditioner, tapi kenapa conditionernya nggak habis-habis ya, bikin hemat. Jadi untuk conditionernya sendiri warnanya lucu banget ya mom, jarang-jarang ketemu hair care yang warnanya gemes kayak gini. Selain itu kalau dilihat dari segi kemasan atau botolnya itu juga lucu ya moms ya, lebih kekinian gitu. Cara pakainya juga gampang banget ya, tinggal kita tuangkan shampoo secukupnya ke kulit, kemudian kita pijat-pijat deh rambut kita atau kepala kita secara perlahan. Setelah itu kita bilas dulu ya sama air, habis itu baru deh dipakai conditionernya. Cara pakai conditionernya juga gampang, cukup tuangkan conditioner ini ke batang rambut. Kalau bisa pemakaiannya tuh dihindari ke akar rambut atau kulit ya moms ya. Habis itu diamkan beberapa saat, baru deh bilas sampai bersih. Kalau momis nih juga mau cobain sampo dari Scarlett ini, nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya moms ya. Oke, sekian dulu ya dari aku. Semoga sharing ini memberikan manfaat ya buat momis. Aku pamit. Assalamualaikum.